Penting beribadah itu jangan ikut prasangka kebanyakan orang atau prasangka peduga-peduga, tapi semua amal perbuatan kita itu harus pakai ilmu. 17 Al-Isra ayat 36. Oh ya, surat 17 Al-Isra ayat 36. Ya kan? Diminta pertanggungjawaban, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, di sini tanya-tanya buat kita, jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan. Bahasa Arabnya apa itu? Wala taqfu ma laysa laka bihi Ilmun. Jadi jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu, ya kan? Berarti ibadah itu harus pakai ilmu, ya kan? Nah, terus lanjutkan. Terus sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi diminta pertanggungjawaban. Nah, di sini ada yang kita buka, apa mau nanya apa-apa. Ini prolog saja untuk membuka lebih luas lagi. Ya kan, seperti itu. Baik, untuk pemirsa, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami silakan untuk bertanya. Silakan pertanyaannya ditanyakan di kolom komentar boleh, ataupun lewat call ya, ke nomor 0813 6705 6602. Oke, jadi sebelum kita nunggu ya Kak Braja, nunggu sahabat-sahabat Facebook untuk bertanya, jadi sepertinya saya mau tanya duluan ini. Wih, penasaran ya? Ya, penasaran. Jadi saya dari tadi kok gitu. Jadi saya merasa juga gitu. Jadi, silakan Adita. Jadi gini Ustadz, saya mau bertanya. Kan tadi kata Ustadz, untuk yang kalangan yang mahasiswa tadi ya Ustadz ya, mereka ketika kita kan ini konteksnya sedekah nih, misalnya kita sedekah, kata Ustadz tadi kalau sedekah nggak usah jauh-jauh dulu, gitu kan, nggak usah jauh-jauh dulu, yang dekat dulu gitu, yang dekat dulu. Nah, untuk yang dekat itu yang wajib ataupun yang harus terlebih dahulu kita kasih sedekah jika kita punya lebih itu kepada siapa Ustadz? Ya, berbuat baik atau beramal soleh, kita harus yang bisa menggoda kita itu siapa? Setan atau iblis. Iblis itu sudah ngomong, yang goda itu nggak jauh-jauh, nggak orang Palestina, tapi yang paling dekat. Maka iblis itu coba buka surat 7 16 ayat 17, surat 7 Al-A'raf ayat 16 sampai 17, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab. Iblis ya? Iya. Iblis menjawab. Nah, iblis menjawab berarti ini omongan iblis nih. Terus? Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Karena dia turun dari surga, kamu kata saya sesat, kata iblis. Terus? Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jalan lurus siratal mustaqim. Terus? Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi bersedekah, beramal soleh yang perlu kita lakukan pertama dalam diri kita, shiratal mustaqim, dalam diri kita. Siapa diri kita? Pertama dimulai dari perbuatan baik itu. Kenapa orang berbuat baik, beramal soleh masuk neraka? Bukan nggak boleh per Palestina, tapi berbuat baik itu pakai aturan. Dimulai dari yang paling dekat sekali. Surat 4 An-Nisa ayat 36. Ya. Ini syaratnya satu, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan satu ya. Beramal soleh tidak boleh mensekutukan Allah. Ketika kita beramal soleh, berbuat baik apapun dia, sholatkah kita, puasakah kita, sedekahkah kita, zakatkah kita, silaturahmikah kita, kalau kita mensekutukan Allah, jelas tidak ada nilai. Ada ayatnya itu, tidak ada nilai. Salah satu, tidak boleh musyrik. Terus. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Jadi ketika kita beramal soleh, kita berbuat baik, jangan jauh-jauh dulu, orang tua kita dulu. Lihat orang tua kita, ya kan? Jangan jauh-jauh, ya kan? Orang Palestina juga
nggak tahu. Orang tua kita liatin, ya kan? Seperti Iya, itu. kadang sedekah di luar, orang tua ditelantari. Ya seperti Iya. itu. Jadi kita dengan orang tua, dengan orang Palestina sedekahnya baik, tapi dengan orang tua kita pembohong, nggak berbuat baik, sama aja kayak gitu. Jadi harus lakukan itu. Pertama kali kita perbaiki wu ampusakum, diri kita dulu, baru wa ahlikum, terus Karib kerabat. baru kali kerabat koribun yang terdekat, ponaan, paman, itu yang paling dekat dulu amal soleh. Karena inilah yang membuat kita musuh kita ke depan. Terus Anak-anak yatim, anak yatim, orang-orang miskin, orang miskin. tetangga yang dekat. Jadi anak yatim bagi miskin yang terdekat, tetangga kita dekat. Kalau rumah kita kebakaran, memang orang Palestina bantu kita. Bukan, Ya Kak. tetangga lah, Tetangga Cak. dong, Tetangga. Kak. Kalau anakmu jatuh, apa orang Palestina? Bukan. Kan enggak seperti itu. Iya, Jadi pasti kalau tetangga. jadi yang paling dekat dulu, yang ngejek lo, yang kedengaran di telinga lo, orang Palestina apa tetangga dekat? Tetangga dan orang-orang sekeliling. Ya, anak yatim pakai miskin tetangga dekat. Dekat. Terus Dan tetangga yang jauh. baru tetangga jauh di level mana? Sholat pakai ukuran kok. Ya kan, kalau sholat 80 kilo baru bisa jamak. Pakai ukuran. Jadi berbuat baik itu jangan sampai kita ditipu orang. Ya kan, yang paling jauh batas mana? Ya kan? Karena ada aturan-aturannya. Lo kalau nyumbang ke Palestina ngumpul dikumpulkan, memang sampai ke Palestina? Belum tahu juga. Allah alam. Ya kan? Allah alam. Karena setan itu masuk di pintu kebaikan, pintu sedekah. Lu jangan pikir memang setan godain orang gak sedekah. Iblis itu setan tuh godain orang yang berbuat baik, ya kan? Seperti itu. Jadi dimulai dari paling dekat dulu. Makanya kenapa orang ini masuk neraka? Salah satunya dia nggak jaga yang paling dekat, termasuk dirinya dan keluarganya. Surat 66 ayat 6. Kenapa orang ini beramal soleh tapi masuk neraka? Karena dia lupa yang paling dekat, ku ampusakum. Nggak ada ku ampu Palestina, nggak ada seperti itu. Coba baca surat 66 ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu di sini bahasa Arabnya zuriat apa ahlun. Hah? Biologis ini, ya kan? Coba bahasa Arabnya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Ah. wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allahu ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi yang kita jaga pertama diri kita dulu, baru ahlikum, keluarga kita. Kalau persaudaraan secara keimanan dan keislaman itu bukan ahlun tapi zuriat tahu. Jadi ahlun itu biologis, bro. Jadi zuriat itu disebut keturunan, ya kan? Ahlun disebut keturunan, tapi kalau ahlun disebut wa ahluka, biologis. Yang satu dia lahir dari biologis. Oh, gitu. Tapi kalau zuriat tahu, seiman, sesaudaraan, sekelompok, sealiran, itu namanya zuriat tahu. Ya kan? Nah kita bantu Palestina ini secara ahlun apa secara zuriat? Ahlun. Kita bantu orang Palestina secara ahlun apa secara zuriat? Secara zuriat. Zuriat yang mau selamatkan ahlun dulu apa zuriat dulu? Ahlun dulu. Iya. Iya, ahlun dulu. Keluarga sekarang dia aja. paling dekat dulu.